Di angkatan saya yang daftar itu sekitar 36 orang kalau saya tidak salah, 36 orang ya, dan yang diterima 31 orang. Seleksi alam lulus menjadi mubalik 21 orang. Ya, di dalam tes itu ya banyak yang lucu, banyak yang menegangkan kan. Ada yang lucu, ada tegangnya juga gitu ya. Ya, yang lucu contohnya ketika dites dengan Pak Zakulo Nasir, ya. Di sisi lain ada tegangnya tapi ada lucunya, ya. Terus kalau menurut saya bahasa Inggris, kalau menurut saya, karena memang pada saat itu ya sampai sekarang juga bahasa Inggris emang bagi saya itu ya dalam pelajaran itu kayaknya musuh gitu kan. Nah, ketika itu dites bahasa Inggris, harus bicara pakai bahasa Inggris, membuat kalimat pakai bahasa Inggris, ya sembarangan aja kita buat kalimat gitu. Sampai yang mengetes itu Pak Maulana Pak Sutisna ya, Pak Sutrisna selalu bilang enjoy. Ya bagaimana mau enjoy? Saya tidak bisa berbicara, bukannya saya nggak enjoy. Memang saya mau bicara apa pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi ya itu bagi saya bahasa Inggris. Kalau yang tes yang lain seperti ilmu kalam, ya alhamdulillah pada saat saya dites oleh Maulana Munirul mengenai 3 masalah penting gitu ya. Jadi bukan saya yang menjelaskan, justru beliau yang menjelaskan. Jadi selesai sudah. Terus dalam bahasa Arab juga simple aja tesnya, sudah pernah belajar bahasa Arab ya sudah. Apa yang diingat selama pelajaran di sekolah bahasa Arab ya saya sebutkan saja, ini yang saya ingat, kalimat ini sudah gitu. Kalau Al-Quran ya alhamdulillah itu lancar. Psikotes alhamdulillah bagi saya itu lancar psikotes. Iya biasa aja lancar. Paling ilmu fikih bagi saya itu menegangkan juga. Kalau Pak Amirnas kan almarhum Pak Haji Abdul Basit beliau interview berkenaan dengan kegiatan jemaat, pengurus jemaat di daerah Tangerang, kota Tangerang gitu ya. Beliau menanyakan itu. Saya di Jamiah dibilang bukanlah mahasiswa yang baik ya. Meskipun padahal tuh saya mau masuk Jamiah itu memang keinginan saya sendiri, tetapi pada nyatanya ketika saya melakukan Jamiah itu, karena Jamiah ini kan istilah lembaga kerohanian gitu ya. Bagaimana kita diajarkan disiplin, taat terhadap nizam. Ternyata ketika saya masuk Jamiah itu mungkin saya di antara mahasiswa yang paling bandel. Suka pulang. Saya suka pulang. Setiap Jumat itu saya pulang ke Gondrong. Jadi padahal saya nggak tahu juga transportasinya. Saya nekat aja pulang. Sempet saya di Jamiah itu dulu beli sepeda. Nah situ saya lebih sering lagi pulang. Sering pulang. Yang membuat saya terkesan bagaimana teman-teman menasihati saya kan. Satu, artinya mereka itu peduli sekali dengan saya gitu kan, menasihati untuk saya disiplin. Saya sering dipanggil dengan Pak Maulana Robi ya, sebagai dulu pengawas asrama. Saya sering dipanggil, selalu beliau bilang Herianto lagi gitu ya. Terus saya dipanggil juga dengan ketua asrama kan, Pak Abdul Haq Kartono kan. Nah, beliau ya nasihatin itu di sini ya harus sabar, disiplin kan, taat. Kata-kata itu yang sering kita dengar, sabar, disiplin sama taat. Nah, yang terakhir yang membuat saya mungkin semakin sadar itu ya, sering dinasihatin tapi masih bandel juga gitu. Pas saya lagi pulang Gondrong Jumat, tiba-tiba saya didatengin di masjid oleh Ibu Ketua LI ya. Siapa itu? Celina, istrinya Pak Margani. Beliau hanya nanya, Dun,
gitu, gimana di Jamiahnya, betah gitu kan. Ya saya jawab alhamdulillah betah. Tiba-tiba beliau ngasih tahu, mungkin beliau tahu saya keadaannya di sana kan, beliau ngasih tahu ini Abdul Haq nelpon. Abdul Haq nelpon, katanya ini Madu ini pulang terus gitu kan, pulang terus kan. Nah, akhirnya di situ saya malu, saya dinasihatin betul sama, bukan dinasihatin, bukan dimarahin ya, diingatkan sama Celina gitu ya. Madun kalau emang apa betul-betul mau masuk apa di Jamiah belajar ya ikutin aturan sana gitu kan. Oh iya cek gitu. Nah disitulah apa mungkin itu tingkat 3, sebenarnya itu kayak tingkat 3 itu. Saya sudah tingkat 3. Itu sering pulang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya? Iya. Setiap hampir Jumat tuh izin olahraga main basket di Pakoyum, padahal pulang gitu kan, izin karena hari Kamis kan malam Jumatnya libur, jadi Jumat pulang gitu kan. Jumat pulang, padahal itu ada kegiatan pertandingan antara hizb gitu ya, sepak bola, kadang voli, kadang basket gitu ya, antara hizb dari Jumat itu kan, karena harinya liburnya Jamiah gitu. Saya pulang gitu ya. Balik lagi ke Parung hari apa? Pulangnya ya pas ya malam Sabtu, karena udah waktunya study time. Malam Sabtu waktunya study time. Dan jadi seharusnya pulang pun harus minta izin gitu ya untuk keluar kan. Artinya itu tidak disiplin gitu ya, tidak disiplin. Ya mungkin tadi hal yang membuat apa ya berkat teman-teman kan, mungkin teman-teman kalau ditanya kan Madun di mana gitu kan, kalau lagi apel kan ya bilangnya kan apa kadang bilangnya sakit gitu ya, padahal saya lagi nggak ada di situ gitu. Terus alasan Madun kenapa pulang terus? Kangen orang tua? Nah atau... teman-teman, jadi kalau saya pulang itu karena kan saya waktu sebelum saya masuk Jamiah ya saya tidurnya itu di masjid bukan di rumah, jadi sering kumpul dengan teman-teman, dan itu saya pulang itu ya kumpul dengan teman-teman khudam, kumpul dengan teman-teman khudam yang memang kita sudah punya kayak apa grup yang disebut namanya Ajid gitu kan, yang panjang anak masjid gitu. Jadi sampai saat ini sampai saat saya jadi mubalik pun kita sudah masing-masing udah berkeluarga. Kalau saya lagi cuti pulang kita pasti kumpul di rumah siapa, kumpul gitu. Sampai sekarang pun terjalin dengan teman-teman khudam ini, kita kumpul gitu. Nah, jadi suasana di Jamiah itu pun pengen sekali ada kumpul dengan teman-teman itu, makanya saya sering pulang gitu. Sebenarnya ketika kita mau lulus, ketika kita di Jamiah, kita pengen sekali lulus. Tugas di lapangan ketika melakukan pendidikan Jamiah. Tetapi pada saat ketika mau mendekati masa kelulusan, justru kita pengen sekali di Jamiah karena suasana kebersamaan di Jamiah itu kan betul-betul. Contoh gini, waktu saya mau masuk Jamiah kan saya ini istilahnya wakil dari Tangerang lah satu-satunya gitu ya, merasa kayaknya sepian kan, pas mau daftar kan nggak ada teman, yang lain kan kok bisa ngomongnya santai gitu, karena mungkin setiap di daerahnya kan dari Sumatera ada berapa orang yang datang, dari Jawa Barat berapa orang yang datang, dari Jawa kan, jadi udah kayak akrab gitu ya. Nah saya datang sendiri kayak masa kesepian gitu ya, sepi. Tapi selama pendidikan di Jamiah kan kebersamaan itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Kita sering kumpul-kumpul, pokoknya suasana kebersamaan di asrama itu sangat dikangenkan sekali. Nah jadi ketika kita mau lulus sudah merasa kita akan melewati masa-masa kebersamaan gitu ya, akan meninggalkan masa-masa kebersamaan. Saya lulus tahun 2013, jadi bulan Mei saya berangkat ditugaskan. SK pertama saya itu di Pulau Alor, NTT. Iya, 2013, Nusa Tenggara Timur. Karena saya hobi saya sepak bola, saya beli sepatu sepak bola baru,
kaos bola, seragam bola baru. Itu salah satu senjata saya lah, materi senjata saya. Kalau buku-buku sudah pasti lah gitu kan. Saya bawa banyak itu buku-buku maksudnya buku-buku jemaat gitu ya, buku-buku. Karena memang saya kan istilahnya sama cabang Godrong itu bagaimana penghikmatannya itu melalui sepak bola gitu ya, dikenalkan semakin erat dengan jemaat sepak bola. Terus di Jamiah pun hampir selama saya ada di kampus Jamiah itu di situ saya hampir tiap hari lah main bola. Pokoknya selama saya ada di Jamiah saya main bola gitu kan, gitu. Dari antara 5 cabang itu kalau bertemu berbarengan kayak voli, badminton, ya, tenis meja, saya pilihnya bola gitu kan, sepak bola. Jadi ketika saya ditugaskan di Alor pun saya bawa senjata olahraga itu hanya peralatan bola dan tenis meja. Ininya bat tenis meja. Nah, nyatanya pas saya sampai di sana, mana lapangan bola ini, kan? Ada satu lapangan bola di taman, tapi lapangannya batu, kan? Batu. Saya datang ke sana. Kita datang dengan jalan kaki, ke sana, nggak dapat waktu bermain karena lapangan satu yang main banyak, jadi ngantri gitu kan. Saya bilang kalau waktunya bola ini kan sore, jadi kalau kita selesai pun maghrib gitu ya, sholat maghrib gitu ya. Jadi udah lebih baik saya nggak usah main bola, saya cari yang lain. Jadi setiap sore itu saya lari sambil mencari teman. Hampir setiap sore saya itu lari ke taman kota, duduk aja. Ada lapangan bola voli, saya duduk liatin. Karena saya basic volinya tuh ya cuman ya nggak terlalu jago gitu kan. Tapi mereka main bagus-bagus sekali gitu ya. Jadi ketika saya lagi duduk mereka kurang orang, saya dipanggil. Karena saya pakai sepatu kan. Panggil untuk temenin main voli. Ya sudah, meskipun saya serpen juga nggak masuk gitu ya, nggak sampai gitu kan, atau ke samping gitu ya, kan untuk sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap. Nah habis main voli, karena mereka orang-orang campuran dari polisi, dari orang pegawai bank dan lain-lain kan. Nah terus nanya, ngobrol-ngobrol, hobi olahraga apa? Saya sepak bola sebenarnya, cuman ini rame sekali, jadi nggak ada waktu untuk main gitu kan. Terus ada lagi, saya suka juga badminton gitu ya, tapi saya nggak bawa raket badminton. Nah satu polisi, oh ini punya jadwal badminton. Nah jadi akhirnya saya dibawa main badminton sekali dibawa sama dia, dijemput sama seorang polisi gitu ya. Nah, mulai dari situ cari teman. Saya main voli juga mulai di situ mendapatkan teman yang kepala suku tuan tanah yang di Pulau Lembata itu, yang akhirnya dia menawarkan saya untuk membina kampungnya di sana di Pulau Lembata gitu ya. Jadi ya artinya berkat olahraga bisa membangun jaringan channel-channel baru gitu kan, peluang-peluang untuk berkhidmat atau untuk rapta, untuk tablik juga. Jadi ketika saya lulus, mungkin saya ditugaskan di NTT. Jadi orang tua dari ibu saya itu kan mengajak saya ke paman saya di Banten sana, di Mauk ya, Mauk. Kan ya paman-paman saya ini kan punya apa ya, ilmu-ilmu ini kan. Nah, jadi dikhawatiran kali kan karena saya daerah di NTT kan. Jadi supaya saya harus dikasih ini dulu, ilmu kekebalan kan. Ibu saya bawa saya ke sana. Cuman saya sampaikan dengan mohon izin gitu ya. Bukan berarti menentang paman saya gitu ya. Saya mohon izin gitu kan. Di sana kan saya memang untuk berdakwah gitu ya. Jadi saya ini mengambil contoh bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau ditugaskan sebagai utusan Allah Ta'ala kan,
banyak sekali itu orang-orang yang berusaha untuk membunuh beliau kan, menzalimi beliau. Tetapi senjata beliau doa, kan doa. Banyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis dan juga Al-Quran, dan juga para nabi yang terdahulu kan, seperti Nabi Ibrahim ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah begitu juga ya insya Allah saya pun itu yang saya gunakan. Jadi ketika saya datang ke Alor NTT, ya senjata saya itu doa untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala gitu ya. Ya sudah, paman saya ya mengingatkan aja, ya sebagaimana engkong kita, abah, manggil abah ya, kalau sana abah, mengingatkan kalau kita tidak mau dicubit orang, maka kita jangan mencubit orang gitu. Artinya kalau kita mau hidup aman, jangan mengganggu orang gitu ya. Nah itu ya nasihat yang sangat simpel lah untuk dari paman saya untuk saya. Terus teman-teman Najib gimana melepas madu? Ada? Ya mereka memang dari awal tuh, dari saya masuk Jamiah aja mereka sudah sedih. Ketika perpisahan mereka menangis dan memberikan. Ketika saya masuk Jamiah kan ada perpisahan dari pengurus Hudam, Bakaid ya, termasuk teman-teman Ajit. Teman-teman Ajit agak spesial perpisahannya gitu ya. Jadi waktu saya masuk Jamiah, teman-teman Ajit itu perpisahan, fotonya masih ada. Fotonya masih ada, kita coreng-corengannya masih ada gitu kan, untuk melepas perpisahan dengan saya. Jadi saya di Alor ini, karena di Alor ini kan sudah ada mubalik ya Pak Maulana Zainal Abidin Rigai yang asli orang Alor, dan saya pun ditugaskan di Pulau Alor. Ada sedikit hal yang mungkin menggertak mental saya ketika saya baru datang ke Alor. Itu betul-betul didampingi dengan mubda ya, mubalik daerah, yaitu Pak Maulana Tarmizi ya. Jadi beliau yang mengantarkan saya ke Alor. Kita menginap dulu di hotel ya, di hotel, dan tanggal 13 Mei saya sampai di Alor. 13 Mei sampai di Alor, kita nginap di hotel 2 hari. Nah, selama nginap di hotel itu, hari pertama kita mencari kontrakan sama beliau dengan sewa motor. Tadi sewa motor di hotel itu, dapat kontrakan. Setelah itu langsung kunjungan ke cabang Alor. Di situ ada anggota, ada beberapa kakak ya, sekitar ada 5 kakak. Nah, di situ ada juga Pak Maulana Zainal Abidin yang tugasnya di tempat anggota itu. Artinya memang saya ditugaskan di Pulau Alor, bukan di tempatnya anggotanya, karena di tempat anggota itu sudah ada Pak Zainal Abidin Rigai. Nah, pas kita selesai pertemuan ya dengan anggota, kembali lagi ke hotel. Nah, pada saat perjalanan kembali ke hotel, masih di tempat anggota nih, di perkampungan tempat anggota itu, karena di sana ini kan di Alor itu banyak kali-kali yang nggak ada jembatannya, jadi kalau kita lewat itu suka jatuh gitu ya, termasuk saya sudah jatuh juga di situ. Pertama lewat jatuh karena licin. Jadi pada saat kita mau lagi jalan, Pak Maulana Aminullah Yusuf kan pernah tugas di Alor, jadi beliau memberikan pengalaman-pengalaman ya kepada saya, supaya apa yang dulu pernah beliau lakukan tuh bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, pada saat itu kan saya bilang ke Pak Maulana Tarmizi, Pak kita berhenti dulu Pak sini Pak, supaya teleponannya enak, jangan sambil bawa motor kan gitu. Nah, di situ lagi telepon-teleponan, tiba-tiba ada orang datang, dua orang mabuk gitu kan datang. Kan di Alor ini kan jalan hanya satu saja. Dua orang datang minta uang. Dia mabuk minta uang untuk beli minuman sama mau pinjam motor. Nah, kalau motor saya tidak kasih, karena saya juga boleh sewa kan. Tapi uang juga waktu saat itu kita nggak kasih, kata Pak Tarmizi Ali. Kita ini sudah biasa ke sini gitu ya. Jadi kita jalan saja, sudah jalan. Kita pikir mereka tidak ngejar, kan jalan kan jelek kan. Kita pelan-pelan saja, jalan kan pelan-pelan saja, tidak ada perkampungan, jalan pelan-pelan saja. Ternyata mereka mengejar, ngambil motor, ya kita dipukul itu pakai kayu besar itu sampai patah gitu kan. Dia pukulnya untung ke arah motor, tadi mau pukul leher kita kan, tapi pas dipukul kena motor sampai kayu itu patah kan. Ngamuk-ngamuk tuh, dua orang tuh ngamuk-ngamuk. Kita akhirnya kita kasih uang ya sudah
selesai itu. Saya bilang ini kayaknya saya baru sampai langsung digertak nih kan dengan cara seperti ini kan. Tapi alhamdulillah pas saat itu ya di Wal-Wal itu ada kegiatan khitan massal tingkat kabupaten. Nah di situ saya mulai masuk ikut kerja bakti segala macam. Saya foto-foto, mereka seneng kan bikin video gitu ya, bikin video, dan dengan kepala desa pun jadi dekat. Nah akhirnya dengan kepala desa menjadi dekat, saya udah mau waktunya maghrib, udah waktunya maghrib, mau pinjam motornya, mau pulang ke kontrakan, mau ngambil laptop gitu ya, pinjam motor kepala desa. Nah awalnya saya nggak tahu kalau daerah situ itu emang daerah rawan gitu ya, daerah rawan, saya nggak tahu. Jadi emang sepi kan, jadi saya pulang ya sambil salawat saja. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan anggota tempat telepon saya di mana gitu kan. Oh saya lagi mau ke kontrakan Pak nih, mau pulang gitu kan, mau pulang. Pak mau lebih baik balik saja katanya kan. Wah beliau ketua cabang nggak ngomong apa-apa, nyuruh balik saja, pokoknya mau balik saja. Pak tidak, saya harus pulang nih, saya mau ngambil laptop gitu ya. Ya saya pulang saja kan, tetap saya pulang. Selamatlah sampai kontrakan itu selamat. Nah baru besoknya ketika siang-siang saya kembali ke sana lagi, besoknya baru saya kembali lagi kan. Baru mereka cerita daerah itu daerah rawan. Di Alor cuma daerah lintasan dari kontrakan saya ke tempat jemaat itu daerah rawan. Cuma di situ saja di Pulau Alor daerah rawan. Jadi orang-orang di sana itu kalau sudah waktu maghrib di Pulau Alor tuh nggak ada yang berani lewat situ kan. Jadi emang sepi, saya lewat itu sepi, itu daerah rawan gitu, daerah sepi. Nah baru saya cerita tentang kejadian tadi yang saya dipukul itu kan. Saya pernah juga dipukul di sini kan. Wah kan mereka menganggap kan kita orang baik kan, datang ke desa itu baik-baik kan. Terus diganggu kan sama orang kampungnya sendiri gitu kan. Sudah tanya ciri-cirinya siapa gitu kan. Ini tokoh-tokoh masyarakat nih, tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, tanya ciri-cirinya bagaimana. Ya saya bilang ada yang pendek, ada yang tinggi, kurus kan. Oh mereka sebut namanya pasti ini kan, langsung didatangin sama mereka. Ya udah alhamdulillah saya aman. Jadi saya kadang tuh pulang, mereka orang-orang nggak percaya di kota itu kalau saya contohnya main badminton sampai malam jam 11 malam saya baru pulang. Mereka nggak percaya kalau saya tuh malam-malam itu melakukan perjalanan gitu kan. Karena mereka saja yang di sana tuh sudah nggak berani gitu ya. Sedangkan saya masih kadang jam 10 malam, apalagi kalau pertandingan badminton tuh sampai hampir jam 11 gitu ya. Ya alhamdulillah memang ada kadang yang mengganggu, yang menghentikan ada. Tapi bisa dilewatin, selalu ada aja pertolongan gitu.